Kalian sempat pegangan tangan nggak? Nggak. Pernah nggak ya? Kayak pernah. Terus Sesekali. ada rasa malu-malu, takut gitu atau gimana? Iya, malu-malu takut. Terus kayak pulangnya mikir, aduh gue hamil gak ya? Udah mikir hamil, Bot? Beneran? Mikirnya hamil atau enggak? Oke, kita mau ngomongin toxic, harusnya sedih-sedih. Kenapa jadi seneng banget? Jadi cerita-cerita lucu. Iya. Tapi baru pertama loh gue dengerin maksudnya cerita anak SD itu ngapain gitu Iya, kalau iya, pacaran. Gue sekarang ya, maksudnya lu kalau nge-scroll medsos di TikTok atau di Twitter tuh, suka banget mereka nggak tahu dari mana dapat video bocah-bocah itu pacaran. Terus lu sempet gak ngelihat yang mereka di warung peluk-pelukan? Iya. Ada. Lihat gua, lihat Terus banget. ingat si siapa namanya yang ditanya dia gini. Yang kemarin viral itu ya, yang seleketan itu. Cacingan ada gua rasa. Pacaran. Pengen gue tackle. Dia mau shuffle tapi ditahan-tahan. Nggak kuat. Aduh, itu kocak sih, itu kocak. Nah, kayak bocah-bocah SMP, aku pertama kali pacaran tuh SMP. Sama. SMP kelas 2 ya, kalau nggak salah. Sama lagi. Enggak lagi. Nembaknya SMS, waktu itu gue masih pakai HP Samsung yang masih ada antenanya. Ketahuan umur gue. Warnanya itu masih Abu-abu biru. bakso. Oh, biru. Enggak, warna layarnya itu masih biru. Oh iya. Gua tahu poliponik. Ya, Yang kayak gitu-gitu. nadanya itu cuman monoponik Monoponik bahkan. mana ya? Belum poli. Ya, kalau poli itu jadi dia udah ada lebih dari satu nada gitu. Ton ya. Ton gitu. Nah, kalau yang mono itu paling yang tenoneno, net. Nah, kalau Masih yang kayak poliponik itu udah bisa kayak Pixel-pixel gitu kan. kayak MP3 tapi yang di -1 gitu. Yes. Itu poliponik. Gak tahu kan? Nggak tahu. Game-nya cuma snack-snackan doang. Ya, bounce. Ketika Bounce mulai udah ada bagus warna. tuh. Iya, udah ada Bounce warna. bagus. Nokia tuh bounce tuh. Iya. Iya. Benar. Nah, tuh SMS, ya udah kelas itu pun beraninya SMS doang. Sama gue juga. Pacaran juga keluar sekali doang nonton, udah. Oh aku inget SMP pacaran nonton kan, waktu itu nonton masih ingat gue nama filmnya apa ya? Into the Blue yang Jessica Alba sama almarhum yang Si main itu, Jumanji. bukan yang main ini Fast and Furious yang meninggal Paul Walker. Paul Walker. Jessica Alba sama Paul Walker tuh, Into the Blue. SMP lo nonton? Oh iya. SMP. Iya. Itu kan ada adegan mereka ciuman gitu kan. Sumpah. Gue tutup mata cewek. Karena dia malu-malu gitu. gitu. Udah. Terus Terus lo ngeliatin aja gitu. tapi gak lama putus tuh. Putus. Bentar doang 2-3 bulan gitu. Iya. SMA pacaran, SMA kelas 1. Itu gue pacaran paling aneh. Gue tembak SMS di Cemen bet lo. di Anak SD ngapuan tuh deh. iya. Di sekolah ketemu. Itu juga jarang nongkrong kalaupun istirahat karena beda kelas segala macam. Gak pernah jalan keluar, gak sampai 2 bulan gue putusin. Kenapa? Gak tahu kenapa juga waktu itu gue tembak waktu itu. Kayak waktu itu gue cuman FOMO aja gitu. Temen-temen kayak seangkatan punya cewek. Pengen gitu ke trigger. Mana gitu kan. Lu mau nggak mau? Udah gitu. Bener pacaran? Gitu. Gak pernah jalan, yang penting punya status punya pacar gitu. Sebulan doang tapi. Iya, sebulan, gak sampai 2 bulan kayaknya. Udah. Terus gimana ceweknya? Hah? Dia nggak kecewa gitu? Nah, gue rasa toksik gue. Lu yang ngaco itu. Iya. Udah. Jadi kalau lu nanya gue toxic relationship, sebenarnya gini. Kalau gue lebih kayak, gue gak ngalamin, tapi gue juga mungkin kayak Angel. Gue nanya, apa sih kadar toksiknya itu? Dan apakah benar, kalau gue ya, gue kan sering dengar orang ngomongin soal toksik dan sebagainya. Iya. Memang benar-benar setoksik itu? Atau itu cuman karena kamunya aja yang merasa kamu kena toxic relationship gitu? Nah, kalau gue berpikirnya gini. Ini yang pertama,
kalau KDRT, maksudnya dalam artian kalau udah kekerasan fisik atau verbal, itu udah kekerasan masuknya. Itu udah abusive. kriminal. Itu udah abuse. Ya, itu udah abuse. Udah bukan, lu mau bilang toxic juga itu udah salah. Udah jelas. Itu abuse, udah jelas segala macam. Nah, tapi kalau dalam artian misalnya diposesifin atau dibatas-batasin dan sebagainya, itu balik lagi sama pribadinya masing-masing. Maksudnya, misalnya Angel sama aku, terus Angel orang yang posesif banget, membatasin aku dan sebagainya. Nah, ketika aku jalanin sama dia, aku mau menerima itu atau enggak? Kalau aku mau menerima itu, tapi di ending aku bilang cewek aku toksik, nggak fair kalau menurut aku. Karena aku yang mau menjalani itu. Kalau kamu dari awal udah, bukan dari awal sih, kan kita juga taunya dalam berjalannya waktu di relationship itu. Itu yang gue alami. Nah, ya udah, ketika di masa kamu merasa ini udah gak benar, udah salah, ya sudah keluar dari sana. Jadi bukan soal cuman mengeluh bahwa aku ada nih di dalam toxic relationship. Tapi ketika kamu ngalamin itu, kamu merasa bahwa ini udah gak benar, diomongin, tapi kalau setelah diomongin tetap gak bisa, ya sudah. Diomongin untuk sepakat berpisah. Betul. Gitu. Nah, selain dari toxic relationship ini, kalau aku berpikirnya gini, terkadang orang bilang bucin itu kadang bisa masuk ke toxic ya. Gini, kalian setuju gak kalau orang bucin? Kalau orang bucin, setuju sih. Setuju. Kenapa? Kamu Gemini setuju bucin? Enggak. Zodiak Emang Gemini aja. nggak bucin maksudnya? Gemini bucin ya. Gue nggak paham lu zodiak kan. Iya sama, gue juga enggak. Hei, gue Sagittarius, lu jangan gatal-gatal. Nyariin siapa gua, Waktu di episode, makanya lu muncul, gua kan gak ingat. Gua juga gak pernah nanya, Iya, bapak lu apa? Emak gua mau nggak? Bapak lu apa? Leo, keripik kentang. Asli. Thank you. Gak diwakili sama Angel. Kamu setuju bucin? Setuju. Kenapa? Emang harus bucin nggak sih justru? Itu Tapi dia. bucinnya nggak sampai yang over juga. Oke. Tahu waktu, tahu tempat. Nah, Oke. Gitu. Kalau lu, setuju lah. kenapa? Ya karena kita saling mencintai, terus apalagi kalau misalnya berawal-awal, terus harusnya malah awet sampai akhir gitu. Bagus gitu, itu di-maintain dengan baik. Nah, soal bucin ini, buat beberapa orang yang lihat dari luar, itu kayaknya orang yang sedang menjalani fase itu, atau orang yang memang dalam hubungannya begitu, buat orang yang lihat dari luar itu, suka komen bahwa, toxic nih. Misalnya kayak, bagi mereka, kayak lu kan ada di tahapan yang tadi lu bilang, dia over nih, udah mengekang gini, mengekang gitu, dan sebagainya. Yes. Nah, kalau apalagi orang luar yang melihat ya, misalnya teman-teman lu di tongkrongan pasti kan kebahas tuh. Iya, Pasti mereka kan- pada tahu juga. Pasti kan mereka pada tahu, pada melihat dan merasakan. Ih, kok ini anak gak asik nih, nongkrongnya susah nih, segala macam yang kayak gitu. Betul, Nah, betul. orang luar akan bilang, wah hubungan lu toksik nih, hubungan lu gini nih. Nah, kalau aku mau bilangnya gini, bucin itu, kadar setiap orang itu beda. Nah, dan gue setuju bahwa itu hak dan pilihan orang untuk melakukan itu. Gue dulu pernah ngobrol sama temen gue, dia bilang bucin itu bego. Bucin itu bego. Kenapa tuh? Karena dia bilang ya kita sebagai cowok itu gak boleh bucin, terutama buat cowok ya. Ya pokoknya kita gak boleh tuh ikutin apa kata si ceweknya, gak boleh tuh ikutin maunya segala macam. Kalau aku yang pernah di pengalaman aku adalah aku termasuk yang cukup bucin ketika di fase yang terakhir itu, karena aku memilih mau melakukan itu, aku memilih mau memberikan apa yang terbaik buat mantan aku dulu. Itu karena aku merasa dia worth it untuk menerima itu. Dia worth it untuk menerima
waktunya aku, dia worth it untuk menerima kehadiran aku, dia worth it untuk menerima servisnya aku. Setuju. Dia worth it Bener. untuk menerima Perhatian segala macam. segala macam yang bisa aku berikan. Dia worth it. Jadi aku ngomong ke teman aku, kamu belum pernah di fase bucin itu karena kamu belum merasa ada seseorang atau seorang wanita itu yang worth it untuk kamu berikan itu. Once kamu nemuin wanita atau pasangan yang worth it untuk itu, kamu pasti bucin. Aku bilang. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke kalau orang luar mungkin melihatnya itu akan jadi toksik. Nah, kalau aku berpikirnya gini. Yang pertama, apa sih toksik itu sebenarnya? Dan itu masing-masing yang bisa menentukan di dalam hubungannya. Masing-masing yang bisa berpikir bahwa oh ini toksik atau enggak, dan mau nggak menjalani itu. Betul. Nah yang kedua, omongan orang. Gue ingat dulu ada satu perumpamaan soal, nggak tahu lu pada pernah denger ya atau enggak. Jadi ada seorang yang cukup udah berumur, ceritanya di perkampungan, ada seorang bapak dia punya anak yang anaknya itu cacat, nggak bisa jalan, terus dia punya satu keledai. Dia punya satu keledai. Nah, satu hari dia mau berpergian dari kampung A ke kampung B, bertiga. Terus karena anaknya cacat dan dia punya keledai, dia kan bawa beberapa barang. Ya udah dia mendampingi anaknya di atas keledai. Naik dong keledainya. Nah, orang-orang ketika dia lewat di pertengahan jalan kilometer pertama gitu. Dia dengar orang-orang ngomongin dia. Dia bilang kasihan keledainya. Karena udah ada 2 orang, terus barang-barangnya banyak. Ini bapak gak bisa mikir nih, kasihan nih keledainya, harusnya jangan gitu. Udah, akhirnya dia dengerin kata orang. Dia turun, dia bopong lah tuh keledai. Dia gendong anaknya, bareng-bareng aja yang di atas keledainya. Dia gendong anaknya sambil bopong tuh keledai. Dia lewat di kilometer kedua. Kilometer kedua, ada lagi omongan orang. Ini bapak bego ya, punya keledai tapi gak mau dinaikin. Ya. Kayak gitu. Akhirnya dia denger lagi kayak gitu, dia taruhlah anaknya di atasnya. Nah, nyampe di kilometer ketiga, ditangkap polisi. Jangan gitu. Lanjutin. Nah, nyampe di kilometer ketiga, dengar lagi omongan orang. Ini bapak punya keledai, punya anaknya ditaruh di sana, dia jalan, maksudnya dibilang bahwa bapak ini kena azab aja gitu. Anaknya cacat, dia punya keledai, terus dia bopong-bopong kayak gitu. Jadi inti dari apa yang aku sampaikan ini adalah kadang kayak tadi orang mungkin bucin dan dia menikmati itu. Orang mungkin menikmati pilihan yang dia pilih yang buat orang lain itu toksik karena berlebihan dan sebagainya. Dia menikmati dan dia suka memberikan itu. Tapi ketika orang lain mulai ngomong dan sebagainya, dia bukan menyadari ya, tapi terinfluence. Betul. Iya ya, salah ya. Iya ya, gini ya. Iya ya, kayak gitu. Nah, poinnya adalah kita sebagai orang luar, kita gak pernah tahu nih apa yang dialami si A atau si B yang sedang menjalaninya. Kita sebagai orang luar ya, bahkan jangan ngasal advice. Makanya dulu gue suka untuk kasih orang saran dan sebagainya. Kalau gue selalu gini, kalau orang minta saran ke gue akan selalu ngomongnya bukan advice. Gue gak akan kasih lu saran, gue gak akan kasih lu nasihat. Tapi gue kasih lu opsi. Gue buka pikiran lu adalah gini. Kalau lu melakukan ini, lu ini. Kalau lu melakukan B, lu akan gini. Kalau lu melakukan C, lu akan gini. Jadi gue kasih beberapa opsi. Ya udah lu putusin. Apa yang lu jalani ini sesuai gak dengan apa yang lu mau jalani? Kayak gitu. Nah, kalau gue sekarang hati-hati banget untuk memberikan advice atau something yang mungkin buat gue gak ideal untuk dilihat. Jadi ketika kasih tahu itu, ternyata buat kita gak ideal, tapi sebenarnya buat dia udah ideal. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Yang kayak gitu. Itu sih kalau gue. Serius lagi nih kalau gue ngomong nih. Kita kayaknya pulang aja, Angel. Iya, yuk. Terus sendiri aja. Jadi ngomong sendiri aja apa? Iya.
Sering terjadi. Gini nih kalau udah ngomong serius deh. Iya. Iya. Terus apa deh? Mau undang Vanessa aja? Biar dia ngomong. Nah, jadi buat kalian sampai mana kadar kalian memilih untuk keluar dari relationship? Ini terakhir nih. Kamu Jul. Apa Kak? Jadi kalau kalian udah dalam satu hubungan, ya kalian anggap wah ini udah batas ya nih, udah selesai nih. Udah lebay aja sih. Ya pengalaman gue ya, maksudnya selebay itu. Bahkan cuma teman kelasku yang lain perempuan bilang, dia cuma iseng, cuma bercanda, dia bilang tuh tadi si Pugu iseng bercanda ini ke aku. Padahal tuh enggak, itu cuma joking biasa, ngomong biasa. Itu marahnya gila-gilaan, 1 minggu dan nggak mau denger apapun. Nggak mau apapun kayak gitu. Terus kayak ya Allah, gue ngapa-ngapain gitu. Terus itu bikin gerah banget, beneran kayak capek banget. Karena stressful, batin gue hancur segala macam, ganggu gitu, kesemuanya ganggu. Itu udah nggak banget sih. Gitu. Kalau aku kan belum pernah ngalamin yang posesifnya berlebihan kayak Kak Pugu. Tapi kalau misalnya udah sampai kayak gitu, aku juga nggak sanggup sih. Maksudnya kayak diri aku sendiri pun aku nggak suka terlalu diatur, nggak suka diposesifin over gitu loh. Oke, selain hal posesif, apa yang bikin kalian ya udah mengakhiri sebuah relationship? Kalau ributnya udah sampai bisa keluar omongan kasar gitu segala macem. Oke, itu udah red notice banget buat kamu. Jadi omongan kasar itu gak boleh keluar. Maksudnya kayak lu bisa ngomongin bye-bye lah, nggak mesti ngomong. Kalau nada tinggi? Dibentak, nggak mau juga. Nggak mau. Kalau misalnya dia dari budaya yang berbeda, yang memang kalau ngomong nadanya makin tinggi itu kesannya kayak bentak gitu. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Kamu bisa ngertiin itu? Kayak bisa, karena emang dia kalau lagi ngomong juga pasti kayak gitu kan. Iya. Oke. Itu aku kayak gitu sih. Jadi ketika mulai agak tinggi orang kirain aku marah dan bentak. Iya. Padahal kan memang budaya aku orang Medan keras aja suaranya gitu. Benar-benar. Gitu. Nah kalau lu apa? Kalau udah berantemnya berulang, maksudnya kesalahan kayak ini tuh udah clear loh, tapi malah jadi masalah lagi, berulang terus jadi malah buntu aja gitu. Terus kan malah jadinya kayak ya mikir panjang. Ini kalau begini terus kayak nggak maju nih, maksudnya muter lagi masalah ngomonginnya itu lagi. Jadi kayak buat apa gitu, maksudnya ya udahlah mending. Berarti kalau gitu mungkin tanda bahwa ini kita nggak bisa. Jadi udah mending selesai aja, mending nggak usah. Oke, dan sebelum selesai nih. Setuju gak kalau selesai itu juga kalian harus sepakat diomongin? Setuju banget. Setuju banget. Setuju lah, kan itu yang aku bahas. Dan itu yang jadi perdebatan di TikTok gue. Oh gitu? Rame banget. Oke, itu aja ya bahasan kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya terhibur dan ada something yang bisa kalian dapatkan dari sana. Oke, gua Kiwan. Angel. Gua Pugu. Sampai jumpa netizen semuanya. Dadah!